Oke, langsung kita mulai aja ya. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu peserta webinar PPN jadi 11%, seberapa besar dampaknya terhadap wajib pajak. Perkenalkan saya Wita Wimala dari Pajak Ayo sebagai moderator pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebetulnya apa saja sih dampak kenaikan 1% dari PPN, dari tarif PPN yang sebelumnya kita tahu 10% terhadap pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak gitu. Dan mungkin kenaikan 1% ini terlihat kecil ya angkanya, dan bukan angka yang besar gitu bagi para wajib pajak gitu. Tapi sebetulnya apa saja sih hal yang terkena imbasnya dari kenaikan tarif 1% ini? Dan bagi Bapak Ibu yang nanti memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan pertanyaannya di kolom komentar, kolom chat, atau chat box. Dan tanpa berlama-lama, saya persilahkan Kak Nadia Daniati selaku Tax Research Senior Associate Pajak Ayo untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Silakan Kak Nadia. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kali ini. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah aman, Kak Nadia. Oke. Jadi pada webinar kali ini, aku akan ngebahas tentang PPN jadi 11%, seberapa besar sih dampaknya terhadap wajib pajak. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama itu penyebab dan dampak kenaikan tarif PPN. Kemudian yang kedua itu update peraturan PPN akibat adanya kenaikan tarif. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Oke. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah itu di tahun 2021 menerapkan peraturan yang terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Nah, di UU HPP ini diatur bahwa adanya kenaikan tarif PPN. Sebagaimana kita tahu tarif PPN itu 10% ya, mulai awalnya itu 10%. Nah, mulai dari 1 April 2022 itu berubah jadi 11%. Kemudian nanti di tahun 2025, 1 Januari 2025 itu akan naik lagi menjadi 12% gitu. Terus adapun tarif khusus itu juga akan diatur, nanti ada pembahasannya setelah ini. Nah, di sini katanya akan dikenakan tarif final, misalnya 1%, 2%, atau 3%, 3% dari peredaran usaha yang diatur dalam PMK. Oke, lanjut. Nah, apa sih penyebab kenaikan tarif PPN menjadi 11%? Sebenarnya kenaikan tarif PPN ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari gitu sama pemerintah sebelum adanya COVID. Dengan tujuan akan melakukan tax reformasi pajak gitu. Nah, apalagi ditambah dengan adanya COVID kemarin, sehingga pemerintah melaksanakan tujuan yang awal tadi gitu. Jadi terlaksana ujung-ujungnya gitu. Karena sebagaimana tujuan awal, jadi kenaikan tarif PPN ini untuk mengoptimalisasi penerimaan negara dan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum gitu. Nah, karena pas pandemi COVID itu kan pemerintah banyak melakukan pengeluaran dana ya. Apalagi kan ada insentif pajak kan, ada insentif PPh 21, PPN. Nah, itu tuh menyebabkan penerimaan negara itu berkurang gitu. Sedangkan di fase COVID kemarin tuh pemerintah banyak mengeluarkan dana untuk masyarakat yang kekurangan gitu. Makanya dengan adanya kenaikan tarif PPN ini diharapkan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara sebagai recovery gitu. Nah, sebenarnya di perubahan Undang-Undang HPP itu yang naik itu cuma tarif PPN doang, dan naiknya juga cuma sedikit gitu, cuma 1% gitu. Dan kebanyakan sama kita nggak terasa sih, kayak misalkan kalau kita belanja ke Indomaret, kita beli odol itu harganya tuh nggak terlalu jauh sama harga yang sebelumnya gitu. Nggak, sama kita nggak terlalu terasa gitu, karena tarifnya naiknya cuma sedikit gitu. Terus kenapa sih pemerintah naikinnya PPN gitu, enggak pajak penghasilan? Nah, karena PPN ini kan dikenainnya pajak
pajak atas konsumen gitu, atas perilaku konsumtif. Jadi ibaratnya tuh hanya orang-orang yang mampu yang membeli gitu kan. Jadi dikenainnya ke PPN gitu. Kenapa nggak pajak penghasilan? Karena pajak penghasilan itu kayak pemerintah itu sekarang masih melindungi wajib pajak badan gitu. Yang tadinya tarif PPh badan itu sebesar 25% diturunin menjadi 22% karena sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk kan sekarang itu karena baru selesai COVID ya, jadi banyak perusahaan juga yang masih beradaptasi dengan perekonomian yang sekarang gitu. Makanya pemerintah menurunkan tarif PPh badan gitu dan menaikkan tarif PPN. Itu sih. Nah, terus apa saja sih dampak kenaikan dari tarif PPN? Yang pertama tentunya daya beli masyarakat menjadi turun karena kan harga-harganya tuh menjadi naik gitu kan. Tapi dengan adanya kenaikan harga itu kebanyakan perusahaan-perusahaan itu malah menurunkan harganya dan menjadi harganya tuh nggak jauh beda dengan sebelumnya gitu. Karena biar produknya itu bisa bersaing dengan yang lain gitu. Makanya dengan kenaikan tarif PPN 11% ini nggak terlalu terasa dampaknya bagi kita gitu. Terus khusus PKP nih ada dampaknya yang harus dampaknya terhadap wajib pajak. Yang pertama itu teman-teman PKP yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu wajib update e-faktur DJP 3.2 gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan 3.1 itu jadi dengan diupdate ke 3.2 ini dengan adanya perubahan tarif PPN. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pakai e-fakturpajak.io, kita itu selalu update peraturan. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan update atau install lagi aplikasi baru gitu. Perlu cukup searching aja di Google pajak.io, terus nanti udah bisa langsung ke akses dengan update peraturan yang terbaru gitu. Jadi tidak seribet aplikasi yang DJP gitu sih. Nah, terus pemerintah juga memberlakukan peraturan baru banyak banget ya. Salah satunya itu faktur pajak yang diterbitkan sebelum faktur pajak yang misalkan udah ada transaksi gitu, tapi belum dibuatin faktur pajaknya. Itu yang kalau misalkan transaksinya itu sebelum 1 April itu maksimal di-uploadnya itu tanggal 15 Mei gitu. Kalau sekarang kan udah terlambat ya. Nah, nanti dijelasin di slide berikutnya. Oke. Nah, langsung ke pembahasan kedua, update peraturan PPN akibat adanya kenaikan tarif. Nah, sebenarnya pemerintah itu menerbitkan banyak banget ya peraturan-peraturannya yang berubah. Kebanyakan sih yang berubah di sini tuh tarifnya aja sih. Kayak yang tadi saya jelasin di awal. Jadi ada tarif efektif gitu kan yang jadi berubah. Oke. Nah, ini yang tadi juga sudah dijelasin ya. Jadi mulai bulan April itu tuh kita maksimal upload faktur pajak itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kayak misalkan transaksi yang dilakukan di bulan April itu maksimal di-uploadnya itu tanggal 15 bulan Mei. Nah, kalau misalkan enggak misalkan enggak di maksudnya misalkan lebih dari tanggal 15 itu dianggapnya itu telat melaporkan faktur pajak gitu, telat membuat faktur pajak. Dan itu kalau misalkan teman-teman telat upload faktur pajak, siap-siap aja karena dapat surat cinta dari kantor pajak gitu. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang KUP. Kalau misalkan teman-teman terlambat membuat faktur pajak itu, selain teman-teman harus membayar pajak yang terutang di faktur pajaknya, teman-teman juga bakalan dikenain sanksi sebesar sanksi bunga besarannya itu ditentukan sama Menteri Keuangan, itu setiap bulannya itu sering berubah-ubah gitu. Terus dikenainnya tuh dari dasar pengenaan pajak gitu. Oke, terus ada beberapa peraturan yang berubah, diantaranya ini peraturan yang pertama itu, jadi pemerintah itu menetapkan PPN untuk pembelian melalui sistem elektronik gitu. Jadi di sini lebih jelasnya itu kalau misalkan teman-teman membeli barang tidak berwujud kayak misalkan royalti itu
royalti atau jasa kena pajak, misalkan jasa konsultan dari luar negeri gitu. Nah, itu kena PPN juga, tarifnya 11%. Tarifnya 11% gitu. Terus peraturan yang selanjutnya itu tentang kegiatan membangun sendiri. Kalau sebelumnya itu 20% dikali 10%, nah sekarang itu berubah menjadi 20% dikali 11%, sehingga tarif efektifnya itu 2,2%. Gitu, dikali dasar pengenaan pajaknya berapa gitu. Nah, ya sebelumnya mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu ya kegiatan membangun sendiri itu apa. Nah, jadi kegiatan membangun sendiri ini jadi kita tuh membuat bangunan baru, perluasan bangunan lama, terus dilakukan dalam kegiatan usaha gitu. Nih ada 3 kategorinya. Yang pertama itu konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Terus yang tadi diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau kegiatan usaha. Terus luas bangunannya itu yang paling sedikit 200 meter persegi gitu. Jadi yang lebih dari 200 meter persegi baru dikenain PPN KMS. Kalau misalkan masih di bawah, misalkan kita ngerenovnya cuma sedikit, nah itu tuh nggak kena PPN gitu. Terus selanjutnya ada perubahan peraturan terkait penyerahan ini ya, gas. Tarifnya menjadi 11%. Kebanyakan kayak gitu sih, kayak ngejelasin perubahan tarifnya aja sih, isi peraturan itu jadi ngejelasin perubahan tarif aja. Terus peraturan selanjutnya ini tentang penyerahan hasil tembakau juga isinya juga kayak ngasih tahu kalau tarifnya itu menjadi 11% gitu. Nah, ini untuk tarif efektifnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya dikali tarif 10%, nah ini hasil tarif efektifnya kalau dikaliin yang sekarang itu jadi 91%. Ini yang sebelum April, nah ini yang setelah April jadi 9,9%. Terus ini kalau misalkan nanti tahun 2025 ada kenaikan tarif lagi menjadi 12%, tarif efektifnya jadi 10,7% gitu. Untuk hasil tembakau. Terus peraturan selanjutnya itu ada PPN atas penyerahan barang tertentu. Nah, ini tuh juga tarif efektifnya berubah, yang tadinya 1% jadi 1,1%. Terus nanti di tahun 2025 akan berubah jadi 1,2%. Ini penjualan atas barang hasil pertanian tertentu. Nah, terus di peraturan selanjutnya juga pemerintah membuat update tentang peraturan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi bagi pedagang kendaraan bermotor bekas, tarif efektifnya jadi berubah. Yang tadinya 1,1 dari harga jual, nah mulai April tahun 2022 itu jadi 1,2 dari harga jual gitu. Jadi berubah. Terus selanjutnya ada di penyerahan sektor pertanian juga, ini tarifnya juga berubah jadi 11%. Terus pemerintah juga mengenakan PPN atas ini agen asuransi. Jadinya cara ngitungnya itu 10% kali 11%, baru dikaliin ke tarif agen asuransinya gitu. Kalau sebelumnya kan 10 kali 10. Oke. Nah, terus ada juga penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, jadi sebelumnya kan tentang kripto ini belum diatur ya sama pemerintah peraturan pajaknya. Nah, saat ini pemerintah udah menetapkan peraturan pajaknya tentang kripto. Nah, di sini ada tarif PPN-nya, ada yang 0,11% dari nilai transaksi. Kalau misalkan dijualnya itu pemegang aset kripto. Terus kalau misalkan bukan, itu tarifnya jadi 0,22%. Terus kalau misalkan pemilik aset kripto, tarifnya jadi 1,1% gitu. Bisa teman-teman baca di sini ya. Oke. Lanjut ke peraturan selanjutnya juga pemerintah
membuat peraturan baru tentang perlakuan perpajakan teknologi finansial kayak peer-to-peer lending gitu. Nah, itu juga mereka kalau ini dibebaskan dari PPN sih karena bukan merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu. Kalau ini nggak ada PPN-nya. Terus, nah ini pemerintah juga merincikan barang-barang yang kena PPN. Kan kemarin tuh ada isu kalau bahan pokok itu bakalan kena PPN kan. Nah, sebenarnya tuh nggak kayak gitu gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan pokok itu masih bebas PPN, kayak misalkan beras, susu, buah-buahan, jagung. Nah, di sini disebutin apa aja yang bebas sama dari PPN. Gitu. Ini bisa teman-teman lihat ya di sini. Terus untuk jasa kesehatan juga itu masih bebas PPN, kayak jasa dokter, jasa perawat itu masih bebas PPN. Terus kok nggak bisa dipencet ya? Nah, nah tadi selain jasa juga ada barang dan jasa lainnya. Ini yang bebas dari PPN. Ada vaksin, itu vaksin bebas PPN. Terus ada kitab suci, jasa tenaga kerja. Terus ada jasa keuangan, ada jasa sosial, asuransi. Nih, di sini bisa teman-teman baca. Terus, nah ada jasa pendidikan juga kan tadinya eh, boomingnya kan pendidikan akan kena PPN gitu kan, akan kena pajaknya. Ternyata enggak gitu, masih bebas dari PPN untuk jasa pendidikan. Tuh, nih. Terus, oke, lanjut ke peraturan selanjutnya yang berubah itu tentang tarif efektif buat jasa biro perjalanan wisata, agen agen atau agen wisata, terus pengurusan jasa transportasi, jasa pemasaran dengan media voucher. Kayaknya yang bisa teman-teman baca di sini ya. Ini tarif efektifnya juga berubah. Yang tadinya 10% kali 10% jadi 1% ya tarif efektifnya, sekarang jadi 1,1% gitu. Oke, mungkin untuk penjelasan materi kali ini cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Nadia untuk penjelasannya. Tadi kita udah dengar tentang penyebab, dampak, sampai peraturan-peraturan apa aja sih yang berubah dari kenaikan tarif PPN sebesar 1% ini. Dan tadi juga ada isu-isu yang sebenarnya sempat booming gitu ya di internet, dari yang pendidikan dikenakan PPN, sampai ada isu bahan pokok yang dikenakan PPN, tapi ternyata setelah dirilis undang-undang resminya oleh DJP mungkin ya semua jadi terluruskan gitu sih. Lalu tadi kita udah mendengar pemaparannya dan dari awal saya sudah persilahkan kepada para peserta webinar untuk bertanya, tetapi nampaknya di kolom chat masih belum ada yang bertanya nih karena dia. Mungkin kita kasih waktu 2-3 menit kali ya untuk Bapak Ibu yang mungkin baru kepikiran pertanyaannya, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin 19.30, maaf, kita akan lanjutkan webinarnya kalau misalkan tidak ada yang bertanya.
Oke, mungkin belum bagi Bapak dan Ibu belum terpikirkan pertanyaannya atau mungkin pertanyaannya dirasa kurang berkorelasi dengan topik pada hari ini. Jangan khawatir karena ada kesempatan untuk konsultasi terkait perpajakan secara gratis. Dan nanti konsultasinya langsung dengan Kak Nadia, narasumber yang memaparkan materi pada hari ini juga. Jadi tinggal menghubungi saya, Wita, di kontak yang sudah saya kasih di kolom chat box pada malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya terkait perpajakan apapun, perpajakan usahanya ataupun perpajakan lainnya, itu nanti saya akan jadwalkan, akan saya aturkan jadwalnya dengan Kak Nadia, gitu sih mungkin. Karena tadi udah saya kasih kesempatan dan belum ada yang bertanya, mungkin webinar pada malam hari ini kami cukupkan di sini. Terima kasih kepada narasumber pada hari ini. Oh, oke, baru ada yang bertanya nih karena dia baru masuk. Oke, kita jawab mungkin karena dia gimana? Oke, siap Pak, siapa nih? Mungkin dengan Bapak Aditya Adiatma, kami akan jawab dulu pertanyaannya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa ditanyakan di kolom chat ya, kalau misalkan memang ada pertanyaan lain, kita jawab dulu ya Kak, untuk yang pertanyaan ini. Aku izin bacain ya Kak ya. Oke, perkenalkan saya Aditya, salah satu karyawan di bagian pajak mengenai PR 03 tahun 2022. Karena diterbitkannya peraturan ini, supplier kami ada yang minta request perubahan alamat atau faktur pajak pengganti. Maksudnya, supplier kami menggunakan NPWP pusat, namun alamat yang dipakai ke alamat cabang supplier tersebut. Karena dibatasi upload faktur pengganti sampai tanggal 15 tiap bulannya, status e-faktur kami ke-reject oleh DJP by system. Sehingga kami harus berkoordinasi dengan supplier. Apakah bisa tanggal invoice yang kita terbit berbeda gitu. Mungkin berbeda, mungkin ini ada lanjutannya, berbeda dengan faktur pajak yang diterbitkan gitu. Mungkin karena dia kalau misalkan sudah ada jawabannya bisa langsung dijawab. Silakan karena dia. Oke, kalau untuk perbedaan tanggal di faktur pajak sama di invoice itu nggak boleh ya, karena biasanya tuh DJP itu ngelihatnya tanggal yang ada di faktur pajak itu harus sama dengan dengan tanggal yang ada di invoice gitu. Terus saran aku sih mending itu aja dibatalin. Jadi faktur pajak yang pertama itu dibatalin, terus buat perjanjian lagi. Jadi buat invoice baru lagi. Jadinya nanti di bikin faktur pajak yang baru dengan tanggal yang baru juga, makanya jadi nanti faktur pajaknya nggak bakal di-reject gitu. Kalau misalkan diubah jadi yang baru, itu sih paling kayak gitu. Soalnya kalau misalkan mau tetap ikutin kayak kakaknya tadi dibikin faktur pajak pengganti, itu nanti bakal tetap ke-reject sama DJP-nya gitu, gak bakalan diterima faktur pajaknya karena udah lewat tanggal 15. Kalau misalkan kejadiannya udah terlanjur barang sudah dikirim dan udah nerima uangnya, gak apa-apa Kak. Paling kalau itu sih, kalau invoice itu sebagai formalitas aja sih sebenarnya gitu. Toh dari DJP juga gak bakalan tahu kalau uangnya sama barangnya udah diterima gitu. Jadi mending diganti aja invoice-nya sama faktur pajaknya gitu. Yang dulu jadi mending dihapus. Gitu sih. Oke, untuk Pak Aditya, apakah sudah cukup terjawab? Apa ada pengaruh di laporan keuangan, Kak? Ada pertanyaan lagi. Nah, tergantung sih apakah perusahaan kakak ini merupakan UMKM atau enggak. Kan kalau UMKM juga wajib bayar dari omset ya. Jadinya mungkin kalau misalkan udah terlanjur dimasukin ke misalkan bulan April deh, udah dimasukin ke bulan April gitu kan. Otomatis kan bulan April itu harusnya tuh pajak UMKM-nya udah dibayar kan. Jadi si faktur pajak udah masuk ke data omset April gitu kan. Nah, kalau UMKM pasti ngaruh. Jadinya harus mengajukan pemindah bukuan gitu atas pembayaran pajak UMKM-nya. Tapi kalau misalkan si perusahaannya pakai tarif normal yang 22% itu nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Gitu. Jadi tergantung ketentuan pajaknya pakai apa. Oke, gimana Pak Aditya, apakah udah cukup terjawab? Atau masih ada yang ingin ditanyakan?
Ya emang seperti itu sih Pak, karena emang peraturan pajak itu sering berubah-ubah ya. Oke, sama-sama Pak untuk jawabannya mungkin sudah terjawab oleh Kak Nadia. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi di luar sesi ini, boleh tadi saya sudah mengirimkan nomor saya, nanti saya akan jadwalkan untuk konsultasi langsung dengan Kak Nadia ya. Oke, kayaknya tadi nggak ada lagi ya pertanyaan selain Pak Aditya. Terima kasih untuk waktunya, Kak Nadia, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri webinar pada malam hari ini. Uh, Terima kasih untuk waktu yang disenggangkan untuk webinar pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai bertemu pada webinar-webinar Pajak Ayo selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.